kabarnya? Hari ini sudah masuk minggu pertama ya Bang Theo? Iya, Bulan betul Mei. sekali Tante Maria. Jumpa lagi di sekolah Halo. GMII Makedonia Jakarta. Ketemu Kak Jeffrey, ketemu Kak Theo, Hai. ketemu Tante Maria. Ada teman baru. Iya benar. Ada siapa ya? Ada siapa ya? Mereka kembar loh. Ada Kenny dan Pas nih. Keren. ya, kita mau sekolah minggu hari ini. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Semangat dong Tante Maria. Masa nggak semangat? Ya, kita mau mulai sekolah minggunya ya sekarang. Dengan sikap doa, sikap yang baik, kita mau angkat pujian Bapakku yang baik. Bapakku baik, Engkau sangat baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Bapakku baik. Bapakku baik, Engkau sangat baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Setiap hari Engkau baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Theo yang akan Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami, baik kakak-kakak yang mengajar maupun juga adik-adik juga yang ada di rumah. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami masih sehat, kami masih kuat, kami bisa mengerjakan segala sesuatu. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini pun kami bersyukur Tuhan, kalaupun Tuhan izinkan kami bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan juga nanti mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, itu pun juga karena kebaikan Tuhan. Maka berkatilah ibadah kami pada sore hari ini, biar kiranya sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Kak Theo, kita mau memuji Tuhan dengan Baik. semangat pakai gerakan. Pasti dong. Semua yang Harus di rumah berdiri ya, harus berdiri, Kak, ya. Semua Harus yang di berdiri. rumah berdiri. Berdiri dong, Kayaknya ada adik-adik. yang masih males-malesan baru bangun tidur Iya, sore kayaknya ya. gitu tuh. Ya, yuk kita mau memuji Kita- apa Kak Theo? Kita mau memuji Tuhan dengan seluruh tubuh kita, ya. Kita mau Wow. katakan tanganku ke depan, tanganku ke belakang, Supaya sambil semangat, memuji sambil Tuhan, olahraga. sambil bergerak ya. Ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan goyang-goyang, dan bertepuk tangan, memuji nama Tuhan, berputar. Sekali kakiku ke Ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. memuji nama Tuhan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada. Di bawah Kau ada. Sekali lagi, tanganku ke depan. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Putar.
Kak Tante Maria. Apalagi Kak Teo? Apalagi ya Yang lagunya? pakai gerakan Kak Teo. Yang pakai gerakan? Biar semangat. Boleh. Kita mau bernyanyi lagi, kita mau lagi katakan tanganku, Kaki kaki kanan, kaki kiri. Tangan kanan, tangan kiri. Tante Maria, gimana sih Tante Maria? Tubuh ya Kak Teo. Iya, ya. semua harus berkaitan dengan tubuh karena kita mau muji Tuhan dengan tubuh kita juga, Tante Oh, Maria. ya. Jalan serta Yesus ini. Oke, betul. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri Mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Stop Kak Teo. Jalan serta Yesusnya gimana ya Kak Teo? Aduh. Jadi Ya, jadi gini. gimana Kak? Jalan serta Yesus itu jalan Dua. serta Yesus 2 kali, terus lompat sekali, satu. lompat sekali, terus maju Maju kedua kali, terus kan? Oh, 3 kali Kak Teo. kan? Terus 2 kali, 2 kali, 2 kali, 2 kali, terus maju sekali, mundur satu mundur, kali. terus mundur 3 kali. Oh, Kalau nggak mentok dong nanti ke sana, Oh Tante iya, berarti Maria. kita bisa sampai keluar rumah ya Kak Teo Iya, ya. betul. Ya, tangan kanan, tangan kiri Oke. Kakak Jeffrey. Tangan tangan kiri mempunyai jari. Kaki, kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Lompat, lompat. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus setiap hari. Jalan serta Yesus, wah, kayaknya yang di ke rumah udah keringetan belum Bang Teo? Kalau kita Kayaknya di sih sini- belum ini, kayaknya belum mereka. Jadi masih belum ini. Iya, sekali lagi ya, tapi Sekali kita lagi di ya. jalannya aja, di jalan Jalan serta Yesus. Yesus. Atau kita buat main dulu Kak Teo. Gimana gimana? Kita bikin lingkaran aja. Jadi setiap kata jalan baru kita Oke, boleh. Kita bikin lingkaran ya. Oke. Jalan serta Oke. Yesus Kak. Jalan serta Yesus. Balik. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Balik. Jalan dalam suka. Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus Sekali lagi ya, jalan selamanya. serta Yesus. Jalan Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. jalan dalam suka, Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Oke. Wah, keringetan nih. Ini baru udah keringatan pasti adik-adik di rumah Puji ya. Tuhan. Puji Tuhan. Baik, adik-adik, semua sudah memuji Tuhan. Kita sudah bergerak menggunakan tubuh kita untuk memuji nama Tuhan. Sekarang
Waktunya apa ya Tante Maria? Dengar firman Tuhan, Kak. Kayaknya begitu ya. Tadi kan sudah berkeringat untuk memuji Tuhan. Sekarang waktunya duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau menaikkan pujian, baca kitab suci. Pakai gerakan ya, Kak? Oh, pasti dong. Baca kitab suci, hari doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, Nah, sekarang Kak Jeffrey yang mau bawa firman Tuhan. Nah, teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah sebelum kami mendengarkan cerita ini, Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, supaya kami memiliki konsentrasi yang baik untuk kami boleh mengerti firman Tuhan. Dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah namamu Tuhan, kami bersyukur dan kami menyerahkan juga untuk Kak Jeffrey yang akan menyampaikan firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Ya, puji Tuhan hari ini kita boleh bertemu lagi. Ya, meskipun tidak secara langsung, tetapi kita bersyukur lewat alat-alat yang ada, baik HP yang digunakan, ada juga mungkin yang menggunakan laptop, ada juga mungkin yang menggunakan TV yang besar, supaya bisa ikut ibadah sekolah minggu GMI Makedonia. Ya kan? Nah, hari ini kakak mau menceritakan satu kebenaran firman Tuhan. Satu cerita Alkitab yang luar biasa. Bagaimana Tuhan itu mengasihi semua orang. Bagaimana Tuhan itu mau menyembuhkan semua orang. Ya, Tuhan yang kita kenal, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita. Dan hari ini dia mau hidup bersama dengan teman-teman semua. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam cerita, kakak mau tanya nih, siapa yang sudah merasa bosan di rumah? Ya, siapa? Ada yang tunjuk tangan? Itu siapa yang tunjuk tangan? Iya kan? Pasti semuanya udah merasa bosan. Ada yang sudah merasa, aduh kak, udah terlalu lama di rumah. Aku gak bisa ngapa-ngapain, aku pengen keluar, aku pengen sekolah gitu kan. Nah tapi teman-teman, supaya virus yang ada di Indonesia, supaya yang ada di dunia, supaya mereka bisa hilang, maka kita harus tinggal di rumah. Ya, supaya virusnya tidak menyebar. Nah, dan kita semua tetap sehat. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara tentang orang sehat, ya pasti kalau ada orang sehat, ada orang sakit.
Nah, kalau hari ini kita bisa sehat, kita harus bersyukur karena masih banyak orang di luar sana yang tidak sehat atau mengalami sakit. Nah, teman-teman, hari ini kakak mau bercerita tentang 10 orang kusta. Ya. Nah, 10 orang kusta. Jadi, teman-teman, waktu itu pada suatu hari Yesus sedang berjalan-jalan, dia pergi melintasi perbatasan antara wilayah Samaria dan Galilea. Nah, Tuhan Yesus pertama kali dia melayani yaitu di daerah Galilea, maka dia tidak asing melewati daerah itu. Tapi pada suatu hari ketika Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan, dia sedang berjalan-jalan, tiba-tiba teman-teman, apa yang terjadi? Ada orang-orang yang mengalami sakit yang datang kepada Tuhan Yesus. Nah, nama sakitnya itu adalah sakit kusta, ya, sakit kusta. Nah, sakit kusta ini teman-teman, di zaman Tuhan Yesus itu tidak bisa disembuhkan. Tidak bisa disembuhkan dengan obat-obatan. Karena saat itu dokter-dokter, alat-alat yang canggih belum ada. Hanya seorang tabib-tabib yang bisa memberikan obat-obatan. Tapi itu tidak bisa menyembuhkan orang kusta. Nah, ini dia orang kustanya. Mereka ada 10. Mereka datang kepada Tuhan Yesus sambil berteriak. Mereka bilang, "Guru, kasihanilah kami." Ya, karena teman-teman, penyakit kusta ini penyakit yang membuat mereka menderita. Ya, selain penyakit ini, penyakit yang menular, penyakit ini juga bisa membunuh orang yang mengalami sakit kusta ini. Nah, teman-teman, orang yang sakit kusta biasanya dia tidak boleh bergaul dengan orang yang sehat. Maka dia harus dikucilkan. Dia harus dibuatkan tempat tersendiri jauh dari kampung, ya, dari kampung mereka supaya penyakit mereka tidak menular kepada orang-orang yang lain, teman-teman. Nah, kasihannya mereka, selain mereka ini dikucilkan, selain mereka ini diasingkan, mereka tidak ada teman. Mereka tidak bisa berteman dengan orang-orang yang ada di kampung mereka. Mereka juga tidak bisa berkumpul bersama keluarga mereka, teman-teman. Aduh, kasihan banget ya. Bahkan penyakitnya ini kalau sudah sangat parah, itu maka seluruh tubuhnya akan dipenuhi oleh penyakit yang berbau. Tubuh mereka akan putih-putih seperti terkena panu. Tetapi panunya itu panu yang membuat orang-orang itu merasa kesakitan. Bahkan kalau sudah busuk, nah bisa-bisa teman-teman tangan atau kaki mereka putus. Kasihan kan? Penyakit kusta ini sangat membuat mereka menderita, sangat membuat mereka sedih. Itulah yang membuat mereka ketika mendengar Tuhan Yesus sedang melewati daerah mereka, mereka segera berlari. Mereka berlari mendekati Yesus dan mereka berdiri agak jauh sambil berteriak, "Guru, kasihanilah kami. Yesus, kasihanilah kami. Kami sangat menderita. Kami ingin sembuh. Biarlah Tuhan, biarlah Engkau menyembuhkan kami." Nah, teman-teman, kira-kira Yesus sembuhkan enggak 10 orang kusta ini? Ya. Nah, karena Yesus itu adalah Tuhan, Dia adalah Tuhan yang berkuasa,
Tuhan yang bisa menyembuhkan penyakit. Akhirnya Yesus berkata kepada 10 orang kusta ini. Dia berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Nah, teman-teman perhatikan, Tuhan Yesus tidak berkata bahwa kamu langsung sembuh, tidak. Tetapi Tuhan Yesus hanya menyuruh mereka memperlihatkan diri kepada imam. Nah, teman-teman, imam itu adalah seorang pemimpin agama. Nah, pemimpin agama yang ada saat itu di zaman Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, orang-orang Israel atau orang-orang siapa saja yang memiliki sakit kusta, dia bisa dinyatakan sembuh dan bisa kembali kepada keluarganya kalau sudah dinyatakan sembuh oleh imam. Dan hanya imam yang boleh menyatakan mereka sudah pulih atau belum. Nah, itulah alasannya mengapa Yesus menyuruh mereka untuk memperlihatkan diri kepada imam-imam. Nah, teman-teman, waktu Yesus mengatakan mereka harus pergi memperlihatkan diri kepada imam-imam, apa yang mereka lakukan? Ya, benar sekali. Mereka pergi kepada imam-imam. Nah, ketika mereka itu pergi, teman-teman, mereka akan menemui para imam. Tiba-tiba di tengah perjalanan, tiba-tiba terjadi ada sesuatu yang ajaib, sesuatu mujizat, bahwa penyakit mereka sudah sembuh. Padahal mereka belum sampai kepada imam. Nah, di tengah jalan penyakit mereka sudah sembuh, mereka sangat bersuka cita. Tetapi ada satu orang yang menyadari bahwa dirinya sudah sembuh, lalu dia tidak melanjutkan perjalanannya. Melainkan, teman-teman, dia datang kembali kepada Yesus dengan tersungkur sambil memuji Allah. Dia berkata, terpujilah Tuhan, karena dia melihat bahwa dia sudah sembuh. Lalu Yesus pun berkata, Yesus katakan, bukankah 9 orang tadi juga mereka itu sudah sembuh? Mengapakah hanya 1 orang yang kembali? Dan teman-teman, ternyata orang yang kembali ini adalah seorang Samaria. Nah, orang Samaria ini adalah orang yang sebenarnya mereka orang Israel, tetapi karena mereka sudah melakukan perkawinan campur atau mereka sudah tidak menikahi perempuan atau laki-laki sebangsanya, maka akhirnya orang Samaria ini dia tidak lagi dianggap sebagai orang Israel. Nah, jadi mereka ini dikucilkan. Mereka tidak dianggap sebagai orang Israel. Nah, dan bagi Yesus, karena Yesus adalah orang Israel, sebenarnya tidak boleh bergaul dengan orang Samaria. Nah, tetapi karena Yesus tahu bahwa ternyata orang yang kembali kepada Yesus ini adalah orang Samaria. Dan Yesus memuji orang Samaria ini. Nah, teman-teman, kemana yang ke-9 tadi? Nah, 9 orang tadi, mereka semuanya datang kepada imam, ya. Mereka datang kepada imam dan hanya 1 orang yang kembali, yaitu seorang Samaria. Nah, teman-teman, ternyata yang ke-9 itu Alkitab tidak mencatat bahwa yang ke-9 itu kembali kepada Yesus, tetapi hanya satu orang. Nah, akhirnya karena orang ini kembali kepada Yesus dan yang 9-nya tidak, 1 orang ini dipuji oleh Tuhan Yesus dan Yesus katakan, berdirilah dan pergilah, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Nah, teman-teman, apa yang mau kita pelajari? Ternyata, teman-teman,
10 orang yang sakit kusta ini semuanya sembuh dari kustanya. Ya, semuanya sembuh. Penyakitnya yang tak begitu mematikan, begitu membuat mereka menderita. Mereka sembuh dari penyakit itu, tapi hanya 1 orang yang menerima keselamatan dari Yesus. Ya, yang ke-9-nya mungkin mereka sembuh secara di tubuh mereka tidak ada lagi kusta, tetapi rohani mereka tidak diselamatkan oleh Tuhan. Dan hanya 1 orang yang imannya dipuji oleh Yesus, dan kemudian Yesus katakan bahwa imannya sudah menyelamatkan dia. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita belajar satu hal ya. Kita belajar satu hal, bahwa kita seringkali berdoa kepada Tuhan ketika kita mengalami sakit. Tuhan, aku ingin sembuh. Tuhan, aku ingin sembuh. Tetapi ketika kita sudah sembuh, kita lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, kita lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga itu membuat kita seperti orang yang 9 tadi. Ya, mereka melakukan perintah Tuhan, tetapi mereka tidak kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, teman-teman, biarlah cerita hari ini boleh memberkati kita. Dan kakak mau kita semua melakukan firman Tuhan, bahwa hanya satu yang Tuhan mau, yaitu bahwa Tuhan harus diutamakan. Tuhan mau supaya kita semua mengutamakan Tuhan terlebih dahulu ya. Dan untuk semua yang kita lakukan, kita harus mengucap syukur dan kita harus mengutamakan Tuhan terlebih dahulu dalam hidup kita. Nah, teman-teman, inilah cerita firman Tuhan yang bisa kakak bagikan untuk kita pada hari ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita dan kita tetap semangat ya. Karena masih banyak orang di luar sana yang mengalami sakit, kita bersyukur karena hari ini kita masih sehat. Nah, teman-teman, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Ya, sekaligus kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, hari ini lagi ada kesempatan bagi kami untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini juga kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang 10 orang kusta. Biarlah melalui cerita firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, kami semakin lagi mengasihi Tuhan. Kami semakin lagi mengucap syukur untuk anugerah, untuk kebaikan yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kami. Ada banyak orang di luar sana yang mungkin saat ini mengalami sakit. Ada banyak mungkin saudara-saudara kami, teman-teman kami, orang tua kami yang saat ini mengalami sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus pulihkan, dan Tuhan Yesus boleh memberikan kesehatan bagi mereka. Kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin kami dari sekarang sampai kami dewasa, kami tetap berpegang teguh kepada iman kami bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk semua orang dimanapun berada, baik yang ada di tengah-tengah kami, masyarakat di lingkungan kami, bahkan teman-teman kami yang jauh, semua orang yang ada di dunia ini yang mengasihi Tuhan. Kami berdoa mereka yang saat ini mengalami kemalangan, mereka yang saat ini mengalami begitu beratnya penderitaan karena virus corona. Kami berdoa supaya mereka boleh dikuatkan, mereka boleh dipulihkan oleh Tuhan. Iman percaya mereka tetap berpegang teguh kepada Tuhan.
Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami percaya hari ini bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan tetap Tuhan Yesus yang hidup, yang memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah. Ibadah minggu kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Salam.